Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu warga jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga di hari ini. Untuk itu saya persilahkan Bapak Ibu warga jemaat yang berada di gereja berdiri, dan juga Bapak Ibu warga jemaat GKI Eloi yang mengikuti ibadah di pagi hari ini di rumah masing-masing. Saya minta untuk mempersilahkan kehidupannya, hatinya, dan kita sekalian beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari dalam nyanyian rohani 67, bait yang pertama dan bait yang kedua. Terbuka pintu gerbang emas di surga yang terang, dan kata-kata selanjutnya. Terbuka dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di tahun 2020 hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, untuk kita ada dalam perayaan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus yang naik ke sorga, dan dalam nama kuasa Roh Kudus. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita menyertai jemaat kekasih. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, jemaat, dengarkanlah nas pembimbing kita dalam Mazmur 47 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Mari kita memuji Tuhan, nyanyian Mazmur 47 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Bangsa dunia hai bersoraklah. Bangsa dunia hai bersoraklah. Ring dan
silakan duduk kembali. Kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Jemaat berturut-turut mempersiapkan nyanyian Mazmur nomor 6 ayatnya yang pertama setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, dan juga nyanyian rohani 147 ayatnya yang nyanyian rohani 142 ayatnya yang ketiga kita nyanyi setelah kita dengar berita anugerah dan hukum Tuhan. Jemaat kekasih Kristus yang Allah kasihi, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Bapa di sorga dan mengaku salah dan dosa kepadanya. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia mengasihi orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, hari ini kami beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing dalam perayaan akan kenaikan Tuhan Yesus yang kami kembali peringati di tahun ini. Dalam perayaan ibadah hari ini, kami berkumpul bersama keluarga kami masing-masing, dan kami mohon kepada Tuhan dalam kerendahan hati kami, memohon belas kasihan Tuhan atas segala dosa dan juga kejahatan hati kami yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan, baik lewat sikap hidup kami, perbuatan kami, dan tutur kata kami masing-masing. Dialah Bapa yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa Engkau yang naik ke surga, supaya kemuliaan Bapa dinyatakan di dalam dunia. Dan pada saat Engkau telah memberikan berkat-Mu dan kuasa-Mu, supaya kami juga menjadi saksi dari kemuliaan-Mu, sehingga kami tekun menantikan kedatangan-Mu kembali. Tetapi kami sadar bahwa banyak kali kami tidak tekun dan setia menyatakan kemuliaan-Mu di tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sebagai pribadi dalam kehidupan keluarga dan jemaat, kami minta ampunilah salah dan dosa kami, dan berikanlah pengampunan kepada kami, supaya di minggu kerja kami yang baru, dalam aktivitas kami di minggu ini, kami terus ada dalam kasih dan pelayanan cinta-Mu. Demi Kristus Yesus kami mohon ampun. Amin. Mazmur 6 ayatnya yang pertama. Sayangi aku Tuhan dan jangan beri hukuman. Sayangi aku Tuhan dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu, lembutkan kesiksaan, lembutkan kelemahan dan keletihanku. Sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, kami menyampaikan berita anugerah Tuhan kepada jemaat pada masa raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dari surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya sepanjang hari. Kami telah diambil sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita rahmat Tuhan bagi kita sekalian. Kita nyanyi dalam nyanyian rohani nomor 142 ayatnya yang ketiga. Ya Yesus yang menang sertai hamba-Mu. Ya Yesus yang menang sertai hamba-Mu. Beri salah dan perang, Bapak Ibu sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan bagi kita dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 begini firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian hukum Tuhan bagi kita untuk kita berlakukan di sepanjang jalan hidup kita. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih Kristus yang ada di rumah masing-masing, yang mendengarkan pelayanan ibadah saat ini, bagian kebenaran firman Tuhan hari ini terangkat dalam dua bagian pembacaan. Pembacaan pertama secara sinodal GKI Tanah Papua terangkat dalam Markus pasal 16 ayat 19 dan ayat 20. Dua bagian pembacaan kedua adalah Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 dan ayatnya yang hingga ayatnya yang ke-8. Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20 dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Markus pasal 16 ayat 19 dan 20 dan Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 hingga ayat 8. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa minta Tuhan tuntun dan pimpin lewat kuasa Roh Kudus supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan kita berlakukan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang telah bangkit dan hari ini kami peringati kembali kenaikan-Mu ke surga. Dalam segala sukacita dan kebahagiaan kami, walaupun kondisi situasi membuat kami ada dalam pembatasan, sehingga hari ini kami yang berkumpul di rumah kami masing-masing beribadah kepada Tuhan. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami sekalian. Dan kami minta kepada Tuhan kuasa Roh Kudus menuntun dan memimpin kami, supaya kami mengerti Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana lewat bagian firman Tuhan ini untuk kami berlakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu kekasih Kristus. Markus pasal 16 ayat 19 dan 20. Begini firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Pembacaan kedua, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagia adalah kita sekalian dengan firman Tuhan dan juga yang melakukannya. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, hari ini kita sekalian umat yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, boleh bersuka cita karena kembali merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Walaupun dalam pembatasan yang ada tidak mengurangi semangat kita untuk merayakan secara pribadi dan keluarga akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 40 hari lamanya Tuhan Yesus berbicara, bertemu, dan menyapa semua orang, termasuk di dalamnya adalah murid-murid, dengan cara menampakkan diri kepada mereka. Maksud Tuhan Allah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid secara khusus adalah memberikan pengharapan kepada mereka, memberikan keyakinan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan Allah, bahwa Dia benar-benar adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, dan Dia benar-benar Allah yang Maha Kuasa, dan Dia benar-benar adalah Raja yang memimpin jalan hidup setiap orang manusia. Oleh sebab itu, berulang kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan juga kepada orang banyak, supaya mereka punya keyakinan, percaya mereka kepada Tuhan itu tetap teguh dan tidak terombang-ambing dengan kondisi situasi yang ada di sekitar hidup mereka. Makanya Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada mereka, sampai saat di mana ditentukan baginya untuk naik ke surga, dan 40 hari boleh dilewati oleh Tuhan. Dan di dalam 40 hari itu banyak hal yang telah dibuat oleh Tuhan bagi hidup murid-murid dalam memperkuat keyakinan mereka, pengharapan mereka, karena ada tugas besar yang akan diberikan oleh Tuhan bagi mereka, dan mereka akan melanjutkan tongkat estafet pelayanan yang diberikan Tuhan bagi mereka. Memang benar apa yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama yang disampaikan oleh para nabi tentang Mesias yang hidup dan juga yang nantinya akan memerintah sebagai raja sudah dinubuatkan, dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus waktu Dia datang ke dalam dunia ini dan kembali ke Bapa-Nya di surga. Dalam Markus pasal 16 disebutkan kepada kita ketika Tuhan Yesus berbicara banyak hal kepada murid-murid di Bukit Zaitun saat itu. Dan usai Dia berbicara, dikatakan lewat bagian firman Tuhan, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu kekasih Kristus, ini yang terjadi di Bukit Zaitun hari itu. Saat Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk pergi ke salah satu bukit, dan di situ Dia menceritakan dan memberikan kekuatan kepada mereka, pengharapan kepada mereka tentang bagaimana pekerjaan pelayanan dan juga apa yang akan dihadapi oleh murid-murid saat Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kekasih Kristus, lewat bagian pembacaan kita hari ini, baik pembacaan pertama dan pembacaan kedua ini, ada 5 hal yang akan kita pelajari
5 hal yang akan menjadi pelajaran penting bagi kita hari ini untuk kita ambil hikmatnya. Yang pertama, Yesus naik ke surga dengan sebuah tujuan, dengan tujuan-tujuan yang ada. Yang pertama, waktu dia mengajak murid-murid naik ke Bukit Zaitun dan dia terangkat ke surga, Yesus harus naik ke surga supaya dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ketika dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga, yang disebutkan dalam ayat 19, dia akan memerintah sebagai raja. Dan ketika dia memerintah sebagai raja, maka dia akan memimpin jalan hidup setiap manusia siapapun, mengepalai siapapun manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan sebagai raja, dia punya kuasa, dia punya kedaulatan untuk memimpin jalan hidup manusia, untuk mengatur hidup manusia. Dan ketika dia ada di sebelah kanan Bapanya di surga, dia akan senantiasa memperhatikan apa yang terjadi dan dialami oleh manusia. Oleh sebab itu ketika dia naik di surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga, dan dia memerintah sebagai raja, sebenarnya kita tidak perlu untuk khawatir, bimbang, cemas, karena dia adalah pemimpin hidup kita. Dia adalah raja di atas segala raja dunia ini. Kalau dia adalah raja di atas segala raja di dunia ini, maka otomatis kedaulatan dan kemahakuasaan tidak tertandingi oleh siapapun manusia. Karena dia adalah pemegang kekuasaan hidup manusia. Siapapun dia, semua ada tunduk di bawah kedaulatan dan kemahakuasaannya. Hal kedua adalah penting Yesus naik ke surga, karena dia akan menyediakan tempat bagi kita. Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga, dan dia berjanji kepada kita seperti bagian firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, bahwa ketika kita mengalami kebangkitan oleh Kristus, maka kita juga akan mengalami kebangkitan hidup sebagai manusia. Dan sebagai manusia kita mengalami sebuah kebangkitan, maka Tuhan sudah janji bagi kita bahwa dia akan menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 hingga ayat yang ketiga menceritakan kepada kita bahwa dia pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Ini kita syukuri, karena Yesus tidak saja menjadi pemimpin jalan hidup kita di dalam dunia ini, tetapi Tuhan Yesus janji untuk kita, di sorga sana saya sudah sediakan tempat untuk kita. Dia naik ke sorga sana, dia kasih tempat untuk kita. Ini kan sebuah kebanggaan bagi kita, sukacita tersendiri bagi kita bahwa Tuhan kita Yesus, dia hari ini kita peringati naik ke sorga, tapi dia naik ke sorga, dia siap tempat untuk kita umat manusia yang percaya kepada dia. Hal ketiga adalah Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus itu turun. Dan Yesus sudah bicara dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, adalah lebih baik kalau saya pergi, supaya ketika saya pergi, saya naik ke surga, maka Roh Kudus itu akan turun. Roh Kudus itu akan datang ke dalam dunia ini dan akan menyertai dan memberkati kita. Itulah hal-hal sehingga Yesus naik ke surga. Dan penting kita memaknai dan merasa sukacita karena Yesus naik ke surga. Baik dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga sebagai raja, baik dia menyediakan tempat bagi kita, baik juga dia mengirimkan ataupun Roh Kudus akan menggantikan ataupun akan datang ke dalam dunia ini, maupun juga kita merasakan kebahagiaan karena dipimpin dalam kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan Allah itu. Itulah yang hari ini kita peringati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang tidak serta-merta sebagai perayaan rutinitas kita setiap tahun kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi makna tujuan dia naik ke surga itu perlu kita pahami secara baik, dan ini menjadi sebuah sukacita bagi kita, kebahagiaan bagi kita, bahwa bukan saja Allah itu dia mati bagi kita, bukan saja dia menang bagi kita, dia boleh bangkit
untuk kita manusia, tetapi dia penting untuk naik ke sorga supaya dia memerintah sebagai raja, dan dia akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada kita manusia yang hidup sampai saat ini. Hal kedua yang kita belajar dari bagian ini adalah ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, maka dia menyatakan tugas tanggung jawab itu kepada manusia yang dia percayakan untuk mengemban tugas sebagai pemberita Injil. Siapapun dia, Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa kita perlu untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun saja kita berada. Dan tugas tanggung jawab pemberitaan Injil bukan saja tugas tanggung jawab pendeta, penatua, syamaz, vikaris kah, guru jemaat kah, guru Injil kah, siapapun dia yang disebut dalam jabatan-jabatan itu, bukan saja mereka yang diberi tugas. Mereka dalam jabatan-jabatan khusus diberikan tugas untuk pemberitaan ini, tetapi kita juga semua yang percaya kepada Tuhan diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan karya kasih Kristus dalam dunia ini, untuk sebagai pekabar Injil, pemberita Injil, yang mana konkretnya supaya kita belajar mengerti bahwa pemberita bukan sebatas memperkenalkan Kristus lewat firman Tuhan, memperkenalkan diri kita dengan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, tetapi lebih daripada itu, penting kesaksian hidup bagi sesama hidup kita yang ada di sekitar hidup kita, supaya kita jadi orang yang betul-betul menjadi saksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, lewat tumpunya diri, lewat tumpu sikap, lewat tumpu kata-kata, lewat tumpu perbuatan, orang akan melihat. Itulah kasih Kristus yang ada dalam diri setiap orang percaya. Dan itulah yang diinginkan Allah supaya hidup kita ini menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Lebih daripada itu, kita sebagai pemberita Injil, sebagai pelayan-pelayan Tuhan diberikan maksud tugas tanggung jawab untuk menyatakan kepada dunia tentang Yesus dengan karyanya, karena Yesus mengasihi setiap orang manusia. Bukan kita saja sebagai orang yang percaya kepada Dia, tapi semua orang Yesus mengasihi mereka. Hal ketiga yang kita belajar adalah dalam bagian pembacaan ayat 20 dalam Markus 16 tadi, bahwa ketika Dia naik ke sorga, Dia janji seperti dalam Matius pasal 28, Dia akan menyertai kita. Ini adalah hal yang luar biasa, karena dalam Matius pasal 28 ayat 20 dia mengatakan kepada kita, ketika dia menyuruh dalam tugas tanggung jawab untuk perintah untuk memberitakan Injil, pada akhirnya dalam ayat 20 dia bilang, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Dibuktikan juga dalam ayat 20 bahwa Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Artinya, walaupun Yesus telah naik ke surga, Dia akan menyatakan kuasanya lewat kuasa Roh Kudus, dan Dia akan menyertai dan menolong kita setiap manusia, terutama dalam kondisi situasi kita saat ini. Kita memerlukan pegangan, kekuatan, pengharapan daripada Tuhan. Dalam situasi seperti ini, memang kita ada dalam kekhawatiran, kita ada dalam kecemasan, kita ada dalam ketakutan tersendiri. Tetapi Tuhan Dia berjanji bahwa Dia tetap menyertai kita. Dia tetap akan melindungi kita, dan Dia tetap akan menolong kita. Kuasa Roh Kudus akan menyertai dan selalu senantiasa melengkapi hidup kita, yang pada akhirnya kita diberikan kemenangan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan pengharapan daripada Tuhan. Terakhir yang kita belajar lewat bagian firman Tuhan hari ini adalah Tuhan akan memberikan pemulihan kepada kita. Kita belajar daripada konteks bagian pembacaan kita yang kedua, dari Kisah Rasul pasal pertama ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Di situ dalam pengharapan ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dimana yang dimaksudkan oleh murid-murid adalah bagaimana mereka dipulihkan dari kondisi
secara politis yang dihadapi oleh murid-murid saat itu. Karena dalam situasi hidup sebagai orang-orang Yahudi, mereka tertekan dalam penjajahan bangsa Romawi saat itu. Makanya mereka ingin sebuah pemulihan. Tetapi yang diinginkan oleh mereka berbeda dengan yang diberi tugas oleh Tuhan bagi mereka. Mereka menginginkan sebuah pemulihan yang nyata kepada mereka secara politis. Makanya Tuhan bilang kepada mereka, untuk waktunya dan masanya hanya Bapa di surga sendiri yang akan menetapkan menurut kuasanya. Murid-murid ingin sebuah pemulihan. Murid-murid menginginkan sebuah perubahan. Dalam kondisi seperti itu, mereka merasakan bagaimana tertekan dengan kondisi yang mereka hadapi seperti itu, dan mereka berharap Tuhan akan memberikan pemulihan kepada mereka. Mereka berharap Tuhan bisa memberikan pertolongan kepada mereka lepas daripada kondisi yang mereka alami saat itu. Tapi Yesus mau bilang, untuk masanya, untuk waktunya, hanya Bapa yang tetapkan menurut waktunya, menurut kuasanya, menurut kehendaknya, menurut kedaulatannya. Karena murid-murid menginginkan sebuah perubahan, menginginkan sebuah kehidupan yang baik, menginginkan sebuah kehidupan yang menyenangkan, menginginkan sebuah kehidupan yang menurut mereka baik. Dan itu yang diinginkan oleh murid-murid. Mungkin hari ini kita pun juga memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Mungkin juga hari ini kita bisa bertanya kepada Tuhan, walaupun konteks berbeda. Kita bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan kondisi yang kami hadapi ini, Tuhan? Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memberikan perubahan untuk situasi kondisi yang kami alami ini, Tuhan? Yang mana kami ada dalam ketakutan, yang mana kami ada dalam kecemasan, yang mana kami alami kekhawatiran dan lain sebagainya. Dengan pembatasan-pembatasan yang kami alami, Tuhan. Doa kita semua hari ini, Tuhan, turun tangan. Doa kita semua hari ini, Tuhan, turun campur tangan. Doa kita hari ini kepada Tuhan, Tuhan, nyatakanlah kuasa. Murid-murid juga meminta kepada Tuhan untuk menyatakan kedaulatannya. Murid-murid meminta kepada Tuhan untuk memulihkan mereka. Tapi Tuhan Yesus mau bilang hari ini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan tidak tahu semua maksud Tuhan di balik semua ini. Tuhan semua tidak tahu apa yang terjadi hari ini menurut rancangan Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan dia tidak tinggal diam. Tuhan dia selalu menyertai kita. Dia mengizinkan sesuatu terjadi dengan sebuah pelajaran-pelajaran penting untuk kita belajar lewat semua yang diizinkan Tuhan bagi kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti dan sejumlah pertanyaan kita ajukan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau bilang hari ini kepada kita, untuk masa dan waktunya dalam proses pemulihan, itu semua ada dalam kedaulatan Bapa di surga. Semua itu ada dalam kuasa Tuhan. Tuhan yang minta kepada kita taat kepada Dia. Dan ketika kita taat kepada Dia dengan melakukan semua yang Dia perintahkan, lewat semua orang yang Tuhan kasih tugas tanggung jawab ini, maka kita akan memperoleh sebuah kebaikan. Tapi kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita tidak taat kepada pemerintah, kita tidak taat kepada gereja dan lain sebagainya, bagaimana kita mau supaya semua dipulihkan? Tapi Tuhan sendiri tidak menjalankan ketatanan itu. Walaupun sejumlah pertanyaan kita ajukan kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan? Tuhan hanya memilah kepada kita sampai kita taat, baru Tuhan akan menyatakan yang luar biasa yang bagi kita memang sulit untuk kita mengerti.
Tapi Tuhan dengan kuasa-Nya akan menyatakan kepada kita yang terbaik. Karena Dia berjanji kepada kita bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Dia janji untuk kita. Dan ketika Dia janji untuk kita, Dia selalu memberikan pengharapan kepada kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Tapi ketika itu semua terjadi, maka ada jalan keluar bagi kita sekalian. Mari kita mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, supaya apapun yang Tuhan buat bagi hidup kita, walaupun kita kadang-kadang tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, tapi hari ini kita belajar dengan bertanya dan juga untuk mengajukan kepada Tuhan bahwa sampai kapan semua ini akan berakhir. Tapi kita belajar hari ini, waktu dan masanya Tuhan yang tahu. Kita diminta untuk belajar taat kepada Dia, belajar untuk tetap percaya kepada Dia, belajar untuk melakukan yang Dia kehendaki. Dan ketika kita belajar taat kepada Dia, maka kita akan memperoleh berkat Tuhan. Praktis saja dalam rumusan, orang yang taat sama dengan berkat, yang tidak taat sama dengan tidak dapat berkat. Jadi kalau kita mau taat, kalau kita mau mengalami kebaikan, baiklah kita taat. Kalau kita mau mengalami pemulihan, kalau kita mau supaya ada perubahan, baiklah kita taat, melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan lewat setiap orang yang diberikan tugas, supaya semua yang kita gumuli untuk pandemi COVID-19 ini berakhir menurut waktu dan rencana Tuhan. Tapi kalau Tuhan semua tidak taat, Tuhan tidak dengar-dengaran, Tuhan tidak setia, semua terus akan berjalan, semua terus akan bertambah. Apa yang kita inginkan pasti akan buyar. Tapi kalau kita semua taat, dalam kerendahan hati kita sampai memohon pengampunan dan juga pertolongan daripada Tuhan, maka kita akan melihat apa yang terbaik yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Selalu percaya kepada Tuhan, karena Tuhan selalu berjanji untuk kita bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu janji Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing dapat memberikan persembahan kepada Tuhan dan mengiringinya nyanyian rohani 133 ayat yang pertama sampai persembahan kita selesai sampai ayat yang ketiga. Jiwa puji Raja Surga, bawa persembahanmu, dan kata-kata seterusnya. Jiwa puji Raja Surga, bawa persembahanmu, engkau ditebusnya sampai hidupmu sembuh. Puji Raja, Tuhan Juru Selamatmu. Ia yang mendengar doa dari dalam tindihan, di kesukaran semua diberinya sokongan. Puji Raja yang memberi pertolongan, seperti seorang bapa yang tahu anaknya lemah. Ia juga tahu betapa kurang kuat anaknya. Puji Raja, murah hatinya bahkan. Bapak Ibu kekasih Kristus, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya undang kita semua bangkit berdiri untuk kita akan mengaku iman percaya kita. Setelah itu kita sambut nyanyian rohani 77 ayat yang kedua. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat,
Marilah kita ikrarkan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli dan kita semua berkata bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari kita diberita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, dan hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, yang bagi dan hidup. Ku percaya Yesus Kristus Ia anak tunggalnya. Ku percaya Yesus Kristus Ia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan, bangkit lalu naik ke surga, memegang kerajaan. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan dalam doa syafaat ini kita juga akan berdoa untuk pengucapan syukur pertama dari Ibu Koril Asud pada hari ini tanggal 21 Mei 2020 berulang tahun yang ke-55 tahun. Yang kedua dari satu keluarga yang tidak menyebutkan namanya di week 5. Yang ketiga dari keluarga Kai atas pertambahan usia bagi anak Brian Kai ke-19 tahun pada tanggal 20 Mei 2020. Yang keempat dari Ibu Betaria Mewe Sukoi atas berkat Tuhan setiap hari dan pertambahan usia pada tanggal 20 Mei 2020 genap usia 36 tahun. Ada satu keluarga yang memberikan perpuluhan yang tidak menyebutkan namanya. Juga persembahan ibadah keluarga, pertama keluarga Deyarona, dua keluarga yang tidak menyebutkan namanya. Yang keempat, satu keluarga di week 5 yang tidak menyebutkan nama mereka. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sekaligus kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, hari ini kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus, di mesbah-mesbah-Mu yang dibangun di rumah tangga kami masing-masing, di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Kami datang dengan hati penuh ucapan syukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami percaya ini bukti Tuhan menyatakan kuasa-Mu kepada kami. Walaupun situasi kondisi di sekitar hidup kami membuat kami ketakutan, cemas, khawatir. Tapi karena Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, yang memberikan kekuatan, pengharapan kepada kami, sehingga kami tidak percuma untuk mempercayai Engkau. Dengan keyakinan yang sungguh, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, yang tidak pernah berubah, yang telah naik ke surga, dan janji menyediakan tempat bagi kami, dan juga janji untuk menyatakan kuasa Roh Kudus untuk menyertai kami. Terima kasih untuk semua lawatan-Mu bagi hidup kami. Di hari yang telah kami lewati, kami boleh mengalami banyak hal, kebaikan-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu. Dan kami percaya itu semua Tuhan punya maksud bagi hidup kami masing-masing, dalam rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kami masing-masing. Hari ini kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semua persembahan yang kami kumpulkan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan-persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami menyerahkan persembahan pengucapan syukur bagi keluarga-keluarga yang telah memberikan, baik yang menyatakan diri mereka maupun yang tidak menyebutkan nama mereka. Tuhan tahu mereka masing-masing. Mereka ada keluarga yang mengucap syukur karena anggota keluarga mereka, anak mereka, ataupun ibu kekasih boleh
mengalami pertambahan usia. Yang berulang tahun hari ini ataupun yang kemarin yang Tuhan nyatakan kasih sayang-Mu, Tuhan berkati mereka semua di usia yang baru. Tuhan sayang mereka, kasih mereka kekuatan, dan jalan hidup mereka ke depan biarlah Engkau sertai menurut waktu dan rencana kasih setia-Mu yang dalam rancangan-Mu yang indah nyatakan kepada mereka. Tuhan memberkati kehidupan keluarga-keluarga ini yang telah memberikan pengucapan syukur. Hidup mereka terus diliputi dengan semua berkat-Mu yang tak pernah berkesudah, begitu nyata dalam hidup dan kehidupan mereka. Keluarga yang tidak menyebutkan nama yang telah memberikan perpuluhan juga Tuhan tahu keluarga ini. Berkati keluarga ini dengan luar biasa. Kasih setia-Mu kiranya senantiasa ada dalam hidup dan kehidupan mereka. Dan mereka boleh menjadi saluran berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga yang tidak menyebutkan nama maupun yang menyebutkan nama yang telah memberikan persembahan rumah tangga mereka, Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Biarlah hidup mereka berlimpah dengan sukacita, kebaikan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Dan dimanapun saja mereka berada, mereka terus menyatakan berkat-Mu, kasih-Mu kepada sesama mereka. Ya Allah yang Maha Kuasa, berdoa menyerahkan yang akan mengatur persembahan-persembahan ini supaya dapat dipergunakan untuk pelayanan yang ada. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan melingkupi kami semua, warga jemaat GKI Elohim Yahukan dan semua yang ada di sekitar ini. Biar kami boleh dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan senantiasa Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melalui berbagai hal yang sementara ini kami alami. Situasi kondisi pandemi COVID-19 membuat ketakutan tersendiri dalam diri kami, kecemasan, kekhawatiran. Tapi kami percaya Tuhan lebih besar pada semuanya itu. Dan kami juga percaya Tuhan punya janji kepada kami, tidak akan membiarkan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Itulah janji Tuhan kepada kami. Kami tetap percaya karena Engkau Allah yang hidup, yang telah bangkit dan telah naik ke surga dan menyatakan kedaulatan dan kemahakuasaan. Dalam situasi seperti ini Tuhan tetap beri kami pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Walaupun dalam sekitar hidup kami ada dalam berbagai pertanyaan kepada Tuhan, tapi kami belajar taat kepada Tuhan, belajar untuk setia kepada Tuhan, belajar untuk tunduk kepada Tuhan untuk semua keputusan dan kedaulatan Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Kami belajar Tuhan untuk memahami maksud-Mu, karena kami terbatas untuk berpikir, terbatas untuk memahami karya Tuhan. Untuk itu Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Kami berdoa bagi pendeta, penatua, samas dalam tugas tanggung jawab mereka dalam jemaat GKI Elohim Yahukan. Tuhan karuniakan kepada mereka kekuatan, karuniakan kepada mereka kesetiaan, ketaatan dalam pelayanan dan juga dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Walaupun dalam pembatasan-pembatasan yang ada, tapi tidak mengurangi semangat mereka untuk tetap menjalankan tugas tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak dan maksud Tuhan ketika memilih mereka. Keluarga mereka masing-masing Tuhan berkati. Kami juga berdoa menyerahkan para pemimpin kami di tingkat pusat, Bapak Presiden, Gubernur di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, bahkan distrik, kelurahan, bahkan di tingkat-tingkat kampung, RW dan RT. Para pemimpin ini Tuhan kasih mereka hikmat. Para pemimpin ini Tuhan kasih mereka roh kerendahan hati. Para pemimpin ini Tuhan kasih mereka kesabaran dalam memimpin, mengayomi kehidupan kami masyarakat, dalam tugas negara untuk melindungi kami segenap manusia yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin kami di tingkat kabupaten, lurah, kampung, dan juga RT dan RW. Dalam semua tanggung jawab sosial yang diberikan kepada mereka untuk mensejahterakan dan memberikan rasa damai kepada umat, biar Tuhan memberkati mereka supaya nyata dalam tugas tanggung jawab mereka untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat guna kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja Tuhan di atas tanah Papua ini
baik badan pekerjaan sinode, badan pekerja klasis maupun pelaksana harian majelis jemaat. Tuhan memberkati mereka dengan semua yang ada. Walaupun kami ada dengan berbagai kondisi yang ada, tapi kami belajar untuk taat kepada para pemimpin kami yang telah kami pilih untuk memimpin kami. Dan kami percaya itu wakil Engkau yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami kemampuan. Persembahan yang sudah kami kumpulkan, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang sementara ada sakit di rumah masing-masing, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka, kuatkan mereka, pulihkan mereka menurut cara dan waktu Tuhan kepada mereka, dan supaya mereka tenang, senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Para petugas, tim gugus yang senantiasa bekerja baik di level provinsi, kabupaten, lurah, dan juga di tingkat kampung RT RW. Tuhan memberkati mereka, kasih mereka kekuatan ekstra, kasih mereka hikmat, kasih mereka kesabaran untuk sama-sama mereka bekerja bersama dengan masyarakat, membatasi penyebaran COVID-19 yang kami ada dalam kondisi ketakutan ini. Tuhan kasih mereka tetap kesabaran untuk melayani Engkau. Juga para pasien yang ada di rumah sakit yang sudah infeksi positif corona, Tuhan tolong sembuhkan mereka semua. Tuhan kuasa-Mu nyata kepada mereka. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan saya yang jadi dan berlaku bagi hidup mereka. Ini doa kami kepada Tuhan, dan kami juga berdoa menyerahkan setiap pribadi yang telah mendukung sedang ibadah hari ini dalam pelayanan multimedia yang ada untuk disaksikan kepada umat-Mu yang tidak sempat mengambil bagian di rumah-Mu yang kudus ini dalam pelayanan ibadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami yang kami panjatkan tidak dengan nama lain, tapi dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberi kami kekuatan, yang senantiasa tak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam hidup kami manusia, yang selalu menolong kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 80 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Ayat pertama dalam keadaan duduk dan ayat kedua, dan ayat yang ketiga kita nyanyi dalam keadaan berdiri. Yesus pimpinlah ke negeri Baka, dan kata-kata seterusnya. Yesus pimpinlah ke negeri Baka, dan berjalanlah di muka, kami ikut dengan suka di perjalanan. Tuhan beri iman, berilah kami pun tahan bertekun. Jangan kami dalam susah mengeluh dan putus asa. Jalan susah ya jadi jalan terang. Ayat 3 dalam keadaan berdiri. Duka dan beban, kawan dan teman, kami pikul selamanya oleh sayang-Mu kiranya. Beri penghiburan di pencobaan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11b berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Tetapi bagi kita jemaat-jemaat Kristen masa kini, nyatakanlah kuasa Yesus supaya genaplah nats kitab suci dalam Filipi 2 ayat 10-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Kasih sayang Tuhan, cinta Tuhan selalu biasa ada dalam hidup dan kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Onomi, Reimai. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kepada jemaat Tuhan, jemaat GKI Yoga Sentani dan pemirsa di rumah, demikian ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Semoga dengan pemberitaan kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita semua dalam menjalani hari hidup kita dalam situasi dan kondisi saat ini. Yang pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih atas nama pelayan jemaat dan majelis jemaat, menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Nafi Kastanya Misi Teologi yang boleh melayani ibadah di hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati Bapa bersama Ibu dan keluarga dalam tugas dan pelayanan untuk melayani umat Tuhan. Yang kedua, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada warga jemaat dan pemirsa di rumah yang telah mengikuti ibadah di rumah-rumah lewat siaran langsung. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan pemirsa di rumah. Pemberitahuan kami sampaikan kepada warga jemaat bahwa sesuai petunjuk yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu dalam ibadah minggu dalam petunjuk Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua, maka kami menyampaikan penyampaian ulangan kepada warga jemaat bahwa akan dilakukan pelayanan doa dan kunjungan pastoral akhir tahun, sehingga kami berharap supaya warga jemaat dapat menyiapkan diri dalam pelayanan majelis jemaat kepada warga jemaat dalam doa dan pelayanan. Mekanisme pengaturan untuk perkunjungan pelayanan doa dan pastoral akan disampaikan majelis jemaat lewat para koordinator WIB. Kemudian kami juga sampaikan kepada warga jemaat sebagai majelis jemaat, tetapi kami dalam sebagai tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Jayapura
kami mengimbau kepada warga jemaat dan pemirsa di rumah tetap disiplin, menjaga diri, pakai masker ketika keluar rumah. Yang kedua, sesering mungkin mencuci tangan agar tangan kita bersih. Yang ketiga, selalu jaga jarak minimal 1 atau 2 meter. Dan yang keempat, tidak mengimpun massa atau melakukan kegiatan apapun yang dapat menghadirkan orang banyak dan cepat penularan virus corona 19. Kemudian kami juga menyampaikan kepada warga jemaat sebagai warga yang taat kepada Allah dan kepada pemerintah bahwa edaran-edaran Bupati Kabupaten Jayapura telah disampaikan kepada warga Kabupaten Jayapura, tetapi juga jemaat Tuhan, tetapi juga himbauan disampaikan oleh BPH Sinode GKI Tanah Papua dan Badan Pekerja Kerja Sentani supaya jemaat tetap taat dan jaga setiap petunjuk pelaksanaan yang disampaikan oleh pemerintah maupun gereja. Kemudian kami sampaikan kepada warga jemaat bahwa sesuai dalam Bupati yang telah diedarkan dan disampaikan kepada warga jemaat Tuhan, tetapi juga warga Kabupaten Jayapura, bahwa kendaraan operasional baik roda 4 maupun roda 2 tetap batas waktu pembatasan dari jam 2 siang sampai ada edaran Bupati pertemuan. Yang kedua, pembatasan dari jam 2 siang sampai dengan malam hari. Sehingga kami sampaikan kepada warga jemaat bahwa kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, hendaklah tinggal di rumah bersama keluarga, berdoa dengan keluarga, supaya kita sama-sama berdoa bersatu hati untuk kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi coronavirus 19 dapat berakhir, kehidupan persekutuan dapat berjalan dengan normal dan kehidupan masyarakat. Kemudian kami sampaikan kepada juga warga jemaat bahwa pemeriksaan rapid test COVID-19 yang telah diumumkan hari Senin dan pelaksanaan dari hari Selasa sampai dengan saat ini, kami menyampaikan kepada warga jemaat dan pemirsa di rumah bahwa sebagian warga kabupaten baru melakukan pemeriksaan rapid test dan telah dikeluarkan dari sekian 5.000 warga kabupaten yang melakukan tes, ada indikasi reaktif 200 sekian warga Kabupaten Jayapura. Sehingga itu kami selalu berharap kepada warga Kabupaten Jayapura dan warga jemaat untuk tetap mendisiplinkan diri, jaga diri dalam kesehatan kita supaya kita tetap terlindung dalam kesehatan ini dan kita ada dalam pemerintahan. Sehingga itu kami sampaikan kepada warga jemaat untuk selalu ada Tuhan Yesus lewat kenaikan Yesus ke surga, bahwa kita yakin dan sungguh bahwa Yesus adalah di atas segala-galanya. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan ada pada kita dan menolong kita untuk menjauhkan dari segala apapun dalam kehidupan. Demikian penyampaian yang kami sampaikan kepada warga jemaat dan pemirsa rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih, shalom, dan sampai berjumpa. Terima kasih.